Kayak apa namanya? Pakai Zoom ini. Jaringan itu, Pak. Iya, nggak bagus kan jaringannya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya sudah seperti yang saya chatting tadi. Iya, Pak. Seperti yang saya chatting tadi, dibuat grupnya. Nanti nomor WA Bapak yang biasa 0858 30 90 95 60. Jadi masing-masing komting, kompromi, atau letakkan salah satu nomor komtingnya, dibuat jadi ketua admin di WA-nya, biar nanti ketua komting satu lagi masukkan teman-temannya. Oke, Pak. Pokoknya video Bapak terhilang ya gambarnya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini materi ini meliputi penyampaian teori dan praktikum tentang keamanan, pengertian sistem, dan pengertian keamanan sistem. Kemudian evaluasi keamanan sistem, mengamankan sistem informasi, kemudian keamanan email, keamanan web, kemudian eksploitasi keamanan sistem, kemudian cyber law. Tahu cyber law? Cyber law? Artinya? Tahu cyber law? Halo? Tahu cyber law? Tidak, Pak. Maaf ya, jaringannya nggak bagus. Oke, nanti itu akan kita bahas. Kemudian apa capaian pembelajaran kita selama satu semester ini? Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep keamanan jaringan. Kemudian kedua mampu memahami enkripsi dan kriptografi. Yang ketiga mampu menjelaskan tentang firewall. Yang keempat mahasiswa diharapkan mampu menguasai keamanan infrastruktur jaringan. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menguasai keamanan sistem operasi Windows. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menguasai keamanan sistem operasi GNU atau Linux. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menguasai Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. Kemudian manfaat pembelajaran, yaitu untuk memperluas kemampuan mahasiswa dalam memproses data dan informasi. Yang kedua yaitu membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah, terutama dalam pengambilan keputusan dari berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kemudian apa-apa saja nanti bahan materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Di sini nanti ada 10 materi yang akan kita pelajari dari 16 pertemuan. Berarti dalam satu materi ada yang 1 kali pertemuan dan ada yang 2 kali pertemuan. Jadi bahan atau materi yang kita pelajari yang pertama nanti yaitu data dan informasi, kemudian keamanan informasi dan pengolahan jaringan. Kemudian yang kedua etika dan hukum keamanan informasi. Yang kedua algoritma kriptografi, simetris dan cyber. Kemudian kriptografi, algoritma asimetris. Tadi simetris ya, yang ketiga yang keempatnya dia asimetris. Yang kelima yaitu firewall, yang keenam proxy server, yang ketujuh remote server secure connection, kemudian teknografi dan watermarking.
Kemudian yang ke-9 virus dan malware. Yang ke-10 yaitu audit keamanan informasi. Untuk evaluasi perkuliahan seperti biasa, nilai absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi karena kita by sistem, jadi diharapkan kalian harus rajin mengisi absensi. Untuk kedepannya absensinya Bapak buat dalam bentuk form ya, formnya diisi. Kemudian untuk optionnya jangan ada yang salah. Kan ada kelas ini, kelas 2 kelas itu kan Bapak buat. Iya, Pak. Nah, jadi jangan ada yang salah. Kenapa Bapak buat gitu? Karena di pertemuan-pertemuan semester lalu ada yang membuat namanya nama channelnya. Sakit kepala Bapak. Nanti ada namanya Fire Channel. Bapak pun bingung itu namanya siapa. Macam si Luciana ini dari kemarin tuh semester lalu udah Bapak bilang Luciana perbaiki namanya. Tetap aja Luciana naik bahu 98 Luciana. Nah, nilai-nilai tadi, Pak. ini tuh kurang si Wira ini. Itu kok ada suara lagi. Ada yang lagi di kampus ya? Baru nilai berapa? Halo? Itu siapa yang ribut? Suaranya? Lagi di kampus atau lagi di mana itu? Oke, dan adapun pertemuan kita ini dia ya untuk jadwal-jadwal kita. Sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Kira-kira? Jadi untuk kehadiran, jujur saja yang kemarin tuh, yang malas masuk, tinggi pun nilainya Bapak buat karena nilai kehadirannya dikit. Agak susah naikkannya, mau nggak mau ya. Gimana Bapak kasihan lihat kalian nih Bapak bantu biar dapat nilai B. Jadi tolong buat ke depannya semester ini, diharapkan rajinlah masuk. Ya syukurnya kemarin sistemnya belum dikunci. Kalau udah dikunci, kalian minta tolong nggak akan bisa Bapak bantu. Kalau udah dimatikan itunya, sistemnya. Oke, ada yang mau ditanya? Atau enggak? Tidak ada, Pak. Lanjut, Pak. Kita lanjut. Ya. Bapak share dulu ya pertemuan pertama. Langsung aja Bapak buat di Classroom ya. Oke, Pak. Oke, sudah Bapak kirim di Classroom. Udah masuk kan? Sudah masuk belum yang di Classroom? Enggak masuk notifikasinya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini dia materi kita tentang keamanan data dan informasi. Jadi pengertian data, informasi, sistem informasi atau sistem di sini nanti dibahas menurut para ahlinya. Jadi dalam menyusun karya ilmiah, tugas akhir atau skripsi untuk mahasiswa, teknik informatika dan sistem informasi khususnya mahasiswa yang mengambil judul perancangan sistem, pengembangan atau evaluasi dalam evaluasi sistem, maka membutuhkan teori-teori umum dalam skripsi tersebut.
Teori-teori umum yang biasa disertakan meliputi pengertian tentang data, informasi, sistem, kemudian sistem informasi, dan sistem informasi manajemen. Sebagai mahasiswa, tentu saja kita dituntut untuk mendapatkan referensi terbaru atau textbooks. Nanti ini akan kalian alami ketika kalian skripsi disuruh mencari referensi-referensi terbaru. Jadi di sini ada pengertian data. Menurut si Ozi, tahun 2009, bulan 9, data merupakan fakta tentang orang, kegiatan-kegiatan serta subjek lainnya yang dimanipulasi dan diproses untuk menghasilkan informasi. Itulah menurut si Oji. Jadi menurut si O'Brien dan si Marakas, data merupakan fakta-fakta mentah observasi mengenai fenomena fiksi dan transaksi bisnis. Kemudian menurut si Palacit yang paling bawah ini dan si Schneider tahun 2012. Data merupakan material mentah informasi yang belum terformat seperti kata dan angka. Jadi menurut kalian kan sudah belajar bahasa Indonesia. Data itu seperti apa? Ada yang bisa mengungkapkan data itu seperti apa? Data itu Pak, sekumpulan informasi Pak dari suatu kejadian. Apa? Macet-macet suaranya. Yang belum disusun, dapat berupa angka maupun huruf. Setelah nanti disatukan baru menjadi sebuah informasi. Data adalah sebuah informasi yang sudah dikumpulkan, Pak. Ya, jadi sungguh banyak pengertian data ini ya. Yang intinya dia dari menurut para ahli tadi dia masih merupakan sebuah apa istilahnya? Masih data mentah, dia belum menjadi sebuah informasi yang bisa disebarkan. Si Julianus dia di kampus ya? Iya, Julianus di kampus. Iya Pak. Oh, pantesan. Ada suara orang ajar. Pak Roy itu ya? Iya Pak, makanya agak. Oh, lain kali pakai headset aja. Biar nggak nyaring. Jadi pengertian informasi. Kita lanjut yang kedua ya. Menurut Shelley and Rosenberg, pada tahun 2012, informasi adalah data yang telah ditransformasi menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pemakai. Kemudian di sini yang kedua menurut si Becerra Fernandez dan si Saberwal tahun 2010. Informasi adalah subset data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan. Kira-kira menurut kalian informasi itu seperti apa? Baik, menurut saya di sini Pak, informasi itu data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau dianggap sebagai sudah bermakna Pak.
Oke, bagus. Jadi intinya data itu adalah informasi itu adalah kumpulan data yang sudah terformat lah kita bilangnya kalau dalam bahasa komputernya sudah terformat menjadi sebuah informasi yang siap untuk dibagikan ke orang banyak. Kemudian kita masuk ke sistem. Jadi di sini menurut si Sally ya yang pertama dan si temannya si Rosenbald bahwa sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan tujuan tertentu. Sudah paham? Sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan tujuan tertentu. Kemudian menurut siapa lagi yang kedua? Ini dia, menurut si Schatzinger, Jackson, dan Sibut. Bahwa orang ini ketiga mengungkapkan bahwa sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang saling terkait yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan menurut si Falasit, George dan si Holfer tahun 2012 mengatakan bahwa sistem merupakan seperangkat komponen atau prosedur bisnis yang saling terkait yang digunakan dalam suatu unit bentar ya, udah datang pesan ini 10 menit lagi. Dalam suatu unit bisnis dan bekerja sama untuk tujuan tertentu. Kita lanjut aja ya. Jadi di sini ini dia untuk karakteristik sistemnya bahwa di sini ada input, ada komponen, ada boundary, ada environment, ada interrelationship, ada interface, dan ada output. Jadi berikut ini penjelasan dari karakteristik pembentukan sistem pada gambar di atas. Ada komponen tadi kan. Komponen merupakan elemen-elemen sistem, disebut juga dengan subsistem yang merupakan bagian terkecil dalam membentuk sebuah sistem. Kemudian ada di situ interrelate atau saling berhubungan. Jadi maksudnya di situ adalah ketergantungan dari salah satu bagian dari sistem pada satu atau lebih bagian sistem lainnya. Kemudian boundary atau batas merupakan garis yang menandai bagian dalam dan bagian luar sebuah sistem dalam lingkungannya. Kemudian ada yang ketiga, yang keempat ada purpose atau tujuan. Jadi tujuan keseluruhan atau fungsi dari sistem. Kemudian environment ada atau lingkungan. Yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada interface atau antarmuka. Jadi di situ maksudnya penghubung sistem dalam berinteraksi dengan subsistem di lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada constraint atau batasan. Jadi sebuah batasan tentang apa yang ingin dicapai dalam sebuah sistem. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini tentang sistem informasi, sistem, data. Kira-kira ada yang membingungkan? Ayo, silakan ditanya, waktu kita 7 menit lagi. Soalnya waktu Zoom terbatas, 40 menit. Halo, ada pertanyaan? Bagaimana, Yosep? Yosep,
Ada pertanyaan? Yang lain, Silvanus. Oh, Silvanus Daki yang ini tuh orangnya. Halo, Silvanus. Ada pertanyaan? Halo, kenapa nggak jawab? Jaringan saya buruk. Oh, oke. Yang lain gimana? Kedengaran suaranya, Pak. Itulah pengaruh jaringan ini. Jadi maklumlah, oke mana lagi kita buat? Di sini baru siap hujan. Maaf ya Pak ya. Iya, Bapak pun Iya pulau Pak juga di sini Pak, lagi hujan di sini. Jadi Iya. jaringan Ya udah, saling maklum lah kita ya. lelet di sini Pak. Iya, maksud Bapak saling maklum. Oke, Ya, ada Pak. lagi. Iya Pak, iya Pak. Soalnya waktu tinggal 5 menit lagi waktu zoomnya. Finish? Bagaimana? Finish? Halo? Finish? Finish, Pak. Oke, sudah. Berhubung pun jaringan kita nggak bersahabat juga. Ya sudah, kita akhiri saja ya. Baik Pak, baik Pak. Oke. Baik, Pak. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa absensinya diisi dalam bentuk form ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Tetap jaga kesehatan semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Oke, yang mau keluar silahkan keluar. Pertemuan Bye-bye. sudah selesai ya. Oke, bye-bye. Selamat sore Pak. Oke, selamat sore. Iya, Pak. Iya, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Jaringan kau bagus di sini, woi. Aduh. Sama, Bapak pun nggak bagus Banyak kali jaringan. Baru masuk, Serius. Iya, sayang kali Zoom kayak gini jaringan kayak tadi udah banyak pertanyaan di sini mau kulempar tapi jaringan ini nggak bersahabat semana lagi. Udah keluarlah kalian. Enggak, stopkan dulu. Kalian jawab dulu. Ada pertanyaan di sini. Udah nunggak kali nih. Masih ada rupanya, Pak. Nah, Maksudnya aku ini nggak senang aku Zoom ini jaringan nggak bersahabat. iya jaringannya nggak bagus kan. Nah, kurang ajar juga jaringan itu. Iya, bukan ngarang cerita kita di sini. Coba. Memang jaringan nggak bagus. Hilang Drama dulu. Jawab dulu ini Yosef. Konsep dasar dan pengertian sistem itu